وخصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الإمام الغزالي وصاحب الراتب الحافظ الله بن علوي وصاحب سبط الطبارة العالم محمد بن الجنابشي من مشايخنا المعلمين الوالدين وأمهاتنا وأمهاتكم وقدر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kembali kita dapat berhadir di majelis yang mulia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita untuk selalu istiqamah hadir di dalam ini majelis. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ada bukunya dibukanya dibuka itu ada bukunya ya. Jadi sambil diperhatikan di halaman 45 ya. Di halaman 45 baris yang 1, 2, 3, 4 dan yang ketiga kalimatnya wasalisu dan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga wasalisu dan yang ketiga idza qara'tal ilma, apabila engkau membaca atau mempelajari dengan ilmu, au tala'athu atau engkau mempelajari mengkaji ya. Tala'athu mengkaji atau mempelajari kepada ilmu tadi. Yang bagi ayyakuna ilmuka, maka sayubianya atau sepantasnya ayyakuna ilmuka, ilmu yang engkau pelajari, ilmu yang engkau baca itu yuslihu qalbaka, membuat bagus, menambah kebaikan kepada apa? Qalbaka, kepada hatimu ya. Wa yuzakki nafsaka, dan membuat indah, membuat suci daripada jiwamu. Nah, jadi ilmu yang kita pelajari itu harus membuat hati kita lebih baik. Ilmu yang kita pelajari itu harus menambah daripada jiwa kita, rohani kita, untuk menjadi lebih bersih, lebih baik, lebih suci dari sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud kata Imam Al-Ghazali. Kama law 'alimta anna 'umraka ma yabqa ghaira usbu'. Seakan-akan kata Imam Al-Ghazali, seandainya engkau tadi itu mengetahui anna 'umraka, umurmu ya, ma yabqa, tidak tersisa ghaira usbu'in, kecuali cuma 1 minggu saja lagi ya. Nah, jadi kata Imam Ghazali, kau diberi umur kira-kira cukup 1 minggu lagi, dan ada kewajiban engkau untuk mempelajari ilmu, untuk belajar ilmu, untuk mengkaji ilmu. Maka manfaatkan ilmu yang engkau kaji, manfaatkan ilmu yang engkau dapatkan, manfaatkan ilmu yang engkau pelajari itu memperbaiki hatimu dan memperbaiki, mensucikan daripada jiwamu. Kata Imam Ghazali. Tapi darurah, dan maka secara pasti atau secara darurat ya, la tashtamilu fiha, maka engkau tidak akan menyibukkan di dalamnya waktu 1 minggu tadi bi'ilmil fiqih, dengan ilmu fiqih ya. Waktu tinggal seminggu, maka kau tidak menyibukkan dirimu untuk belajar ilmu fiqih ya. Wal akhlak, begitu juga ilmu akhlak. Wal usul, ilmu usul fiqih, apalagi wal kalam, ilmu kalam, wa amsalihha, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Li'annaka ta'lam anna hadhihi al-ulum la tughnika,
Karena sesungguhnya engkau telah mengetahui, mengerti bahwa ilmu-ilmu itu tidak akan mencukupi daripada dirimu. Nah, begitu ya. Nah, ini Imam Ghazali di sini kemarin pertemuan yang lalu berbicara tentang pentingnya ilmu itu agar membuat batin kita bertambah baik. Kenapa? Ilmu itu, Pak, Bu, hanya jembatan. Nah, begitu ya. Hanya jembatan untuk menyampaikan kita kepada tujuan, begitu ya. Yang namanya jembatan, jalan, begitu ya, transportasi itu adalah jembatan untuk atau sarana untuk menyampaikan kita kepada tujuan, begitu ya. Maka tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita adalah rahmat Allah. Tujuan kita kasih sayang Allah. Ilmu adalah jembatan untuk kita taat kepada Allah. Nah, jadi ada gambarannya Allah sebagai tujuannya, ya. Amal adalah perintah Allah. Ilmu adalah sarana untuk benar beramal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, lalu kata Imam Al-Ghazali, ilmu mana yang darurat untuk kalian ambil ketika kalian sudah ingin keluar dari dunia? Ilmu mana yang manfaat bagi kalian seakan-akan itu harus ada terus di dalam jiwa dan hati kalian? Adalah ilmu yang bisa membuat baik hati kalian dan mensucikan jiwa kalian. Nah, begitu ya. Dibandingkan daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Karena tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fal tashtagil bi muraqabatillah. Akan tetapi engkau menyibukkan hatimu, menyibukkan dirimu dari itu untuk apa? Bi muraqabatil qalbi, untuk merasa diawas-awasi hati kita. Wa ma'rifatu sifatin nafsi, dan mengerti atau mempelajari sifat-sifat jiwa sanubari kita. Nah, kata Imam Ghazali, ya. Wal i'rad an ala'iqid dunya, dan orang yang berpaling dari berbagai keterkaitan dunia, wa tuzakki nafsaka 'ala al-akhlaqil damimah, dan kamu akan mensucikan jiwamu dari akhlak yang tercela. Dengan sendirinya, ketika dia tadi itu sudah menyibukkan dengan dirinya, dengan jiwanya, dengan hatinya yang dia urus, maka dia akan berpaling dengan sendirinya kepada dunia. Gak perlu dunia lagi sudah. Gak perlu dengan dunia. Nah, jadi hatinya terpenuhi dengan rasa tujuan yang nomor satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mensucikan daripada jiwa, daripada hal-hal yang tercela, ya? Daripada akhlak-akhlak yang tercela, memperbaiki diri terus, ya? Tapi kalau orang masih menyibukkan dengan ilmu yang lain tanpa membersihkan hatinya, maka kebalikannya, dia kadang memanfaatkan ilmu untuk mendapatkan dunianya. Dan mungkin juga nanti dengan ilmunya itu akan menjadi perantaraan, ilmunya saja yang dia punya, tapi akhlaknya damimah. Dia punya akhlak yang buruk. Ya? Tidak mencontohkan kalau dia punya ilmu. Makanya ada istilah dikatakan al-adab fawqal ilmi. Nah, maka adab itu, akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Kenapa? Karena banyaknya orang yang mengetahui dengan ilmu tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak. Ya, nggak ngerti dia apa saja yang harus menjadi kewajiban bagi dia untuk dia tawadhu, merendah diri. Dia nggak ngerti. Nah, dia menjadi orang yang seakan-akan dengan ilmunya mutakabbir. Dia menjadi orang yang sombong. Dia menjadi orang yang bangga dengan dirinya. Ya? Nah, inilah orang yang tidak mengetahui dengan tujuan ilmu sebagai jembatan untuk mencapai tujuan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka di pertemuan yang kemarin kita sebutkan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada Mu'adz bin Jabal untuk berdiskusi. Secara gamblangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan arahan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nah, karena Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini
sahabat Rasulullah yang diutus oleh Rasulullah SAW kemana? Ada yang tahu? Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini sahabat Rasulullah yang masa hidup Rasul diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk berdakwah. Dan ditangani balik lagi oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW meninggal pun Mu'adz bin Jabal dilarang sama Rasulullah SAW untuk tidak balik lagi. Artinya berdakwah di negeri Yaman. Ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini dipanggil sama Rasulullah SAW, dinasihati sama Rasulullah SAW. Sayyidina Mu'adz bin Jabal termasuk daripada ulama-ulamanya sahabat. Nah, lalu kata Rasulullah SAW kemarin, wahai Mu'adz bin Jabal, Allah itu menciptakan 7 lapis langit, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadikan 7 lapis langit itu Allah jadikan 7 penjaga-penjaga langit itu dari malaikat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menjaga pintu-pintu dari langit yang ke-1 sampai ke langit yang ke-7. Nah, kemudian apa kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada malaikat nanti yang diutus oleh Allah yang disuruh mengumpulkan amalmu dari pagi hari sampai sore hari. Setiap hari dikumpulkan oleh malaikat itu amal kita mulai pagi sampai sore. Sampai waktunya sore, malaikat disuruh bawa, disuruh naikkan. Kemana? Disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kata Rasulullah tidak langsung sampai amal kalian itu kepada Allah kecuali melewati 7 malaikat yang menjaga langit ini. 7 malaikat yang menjaga langit ini. Nah, kemudian kata Rasul SAW, wahai Mu'adz, ada orang yang beramal, kemarin disebut Rasulullah, amalnya sangat baik, sehingga dibawa oleh malaikat tadi naik ke atas dunia, naik ke langit yang pertama, banyak amalnya sampai ke langit yang pertama, ternyata ditahan oleh malaikat yang menjaga langit pertama. Bagikan lagi amalnya tidak bakal bisa melewati langit yang pertama, ya, kata malaikat itu. Kenapa sebabnya? Karena anak adalah sahibul ghibah, kata malaikat, aku diciptakan oleh Allah sebagai malaikat yang menjaga orang yang senang ghibah. Orang yang senang ghibah. Jadi kalau ada orang yang beramal seharian, ketika sore hari amalnya mau dinaikkan, mau disampaikan kepada Allah, malaikat di langit yang pertama sudah menanya, sudah melihat, sudah ngecek. Ada yang gibahin orang nggak seharian? Oh, gibahin orang. Nggak naik amalnya, tertahan di langit yang pertama. Maka tadi bagus sudah amalnya. Mulai subuh sudah beramal, berzikir, berselawat, ya, banyak sudah amalnya, bersedekah dan yang lain. Ternyata mulutnya nggak bisa jaga, ngomongin tetangga, ya, ngomongin aib orang, menggibah orang. Nah, di langit yang pertama. Kemudian lagi naik yang ke langit kedua, kata Rasul SAW, ada lagi orang yang beramal naik sampai ke langit yang kedua, kata Rasul SAW, ternyata sampai di langit yang kedua ditahan lagi sama malaikatnya. Ya, kata malaikatnya, orang beramal benar, banyak amalnya, tapi tujuannya dunia. Dunia. Ya, mengharap atau dia menukar kebaikan akhiratnya dengan dunia. Dia jual daripada kebaikan akhiratnya dengan dunianya. Nah, kata malaikat ini enggak bisa lewat daripada langit yang kedua, ditahan. Kemudian lagi kata Rasul SAW, ada lagi orang yang beramal, dia naik sampai ke langit yang kedua, sudah mau naik ke langit yang ketiga, maka ditahan lagi oleh malaikat. Ternyata malaikat ini adalah yang ditugaskan oleh Allah SWT menjaga orang yang sombong ketika dia beramal, merasa dirinya bangga, merasa dirinya lebih hebat dari orang, merasa dirinya lebih dari segalanya kepada orang lain, sehingga membuat dirinya sombong, ya, sehingga membuat dirinya kibir, sombong. Maka di langit yang ketiga ini ditahan, ya, oleh malaikat tersebut. Naik lagi, walhasil sampai ke langit yang keempat dengan amal yang banyak banget dikatakannya, dengan tasbih, sholat, puasa, haji, umroh, masya Allah. Sampai naik ke langit ketiga, terus naik ke langit yang keempat, kata Rasulullah SAW. Kemudian ditahan oleh malaikat yang menjaga langit keempat. Dia mengatakan, ana sahibul ujub, saya ini adalah diperintahkan oleh Allah menjaga orang-orang yang senang berbangga dirinya dengan ujub. Maka amalnya juga di langit yang keempat ini ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak diizinkan oleh Allah untuk melewatkan amalnya tadi. Sudah kada sombong, sudah kada
menggibah orang, ternyata ujub rasa bangga diri. Rasanya aku aja menang. Wah ya, kayaknya aku aja bangga dirinya. Ya maka itu ditahan juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi singkat cerita Rasul SAW, ada lagi wahai Mu'adz bin Jabal, mereka yang beramal banyak sampai naik langit yang keempat, menembus langit yang kelima, sampai mereka itu saking banyaknya amalnya, ya bersinar seperti dengan amal yang sangat indah, sangat berseri-seri amalnya, seperti apa pengantin yang dihantarkan kepada suaminya. Wah, kata Rasul SAW, siap benar sudah nih kayaknya ya. Nah, ternyata sudah sampai di langit yang kelima, ditahan sama malaikat. Enggak, ini juga tidak bisa dilewatkan dari langit yang kelima. Kenapa? Orang hasud. Ini orang senang hasud. Ini orang senang iri dan dengki kepada orang lain. Nah, bahkan di pertemuan yang kemarin kita ceritakan ya, orang hasud ini paling jeleknya makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat yang diceritakan iblis mendatangi kepada Fir'aun kemarin ya. Kata iblis, wahai Fir'aun, ada lagi yang jahat pada kita ini. Dia Fir'aun, kan ada kayaknya. Dia iblis ada. Ya. Siapa aja Fir'aun? Aku ini jahat benar aja Fir'aun. Aku mengaku Tuhan, aku menzalimi orang. Bahkan ada kabar dari dukun, kalau kerajaanku akan diruntuh oleh seorang laki-laki nantinya yang tahun ini akan dilahirkan, maka aku suruh penjaga-penjaga mereka untuk menjaga rumah orang yang sedang hamil ingin melahirkan anak. Apabila anaknya laki-laki, yudzabihun abnahu, sembelih. Wah, saking jahatnya Firaun. Ujian Firaun kan ada lagi yang jahat pada kita nih iblis nggak ada cerita ya. Ikam jahat benar jadi iblis. Ikam nganilo Nabi Adam. Ujian Firaun. Lalu jadi iblis. Ikam kan Firaunnya kurang ajar benar. Tapi ada Firaunnya jadi iblis nang kurang ajar lagi pada kita. Orang yang jahat lagi pada kita. Nah, nggak tahu Ikam. Nggak dibawalah Firaun oleh iblis. Mendatangi rumah orang, ternyata orang ini sedih, sumpah. Kalau senang hati orang ini ditanya sama Firaun, kenapa ikan jadi sumpah, kalau senang hati jadi pindah merangut. Ujarnya, tuh tetanggaku berisian mobil. Nah, enggak pandai kita. Tuh tetanggaku berisian mobil. Jadi Firaun, kenapa jadi tetangga ikan membisi mobil? Kenapa ikan memang? Kada nyaman. Kenapa ikan yang sari? Kenapa ya ikan? Nah, ya. Itu orang hasud. Kada mau senang ngelihat orang lebih dari dia. Dia Firaun kayak gini, sudah ikam jangan sedih, ikam jangan sumpah, ikam jangan sakit hati. Ikam aku kasih mobil dulu. Jurang hasud, kada, ulun kena mobil. Lalu kan hendak itu apa? Ulun hendak orang itu kada isi mobil. Ini orang hasud. Paham ya? Lalu di Firaun, aku 2 kali lipat aja, 2 kembali ke mobil. Kalau perlu 10 di Firaun aku balik. Lalu apa jadinya? Kada, ulun tidak perlu mobil. Lalu apakah hendak jadi Firaun? Ulun hendak tetangga ulun itu kada berisian mobil. Nah itu ya. Nya hendak meruntuh. Apakah ada senang melihat orang lain dapat nikmat. Nah semacam ini orang yang beramal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga akan ditahan amalnya. Walaupun banyak amalnya. Tasbih, puasa, haji, lengkap, tapi dia hasud sama orang lain. Iri dengki pada orang lain. Nah ini ditahan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik lagi kata Rasul SAW, orang tersebut yang lebih banyak lagi amalnya kemarin, ya, ke langit yang seterusnya sampai dia tadi itu dikatakan jauh-jauhilah sama isadisah sampai bisa menembus langit yang ke-6, ingin naik ke langit yang ke-7. Kemudian ditahan lagi oleh malaikat yang menjaga langit yang ke-7 tadi. Nah, ibu wadribu bihadzal amal wajha sahibih. Balikan lagi amalnya, enggak bisa melewati langit yang ke-7. Kenapa? Fa innahu la yarham insan. Ini orang enggak ada kasih sayang, enggak ada lemah lembutnya kepada sesama. Ya, ujur aja sembahyang enggak ada tertinggal cuma muha barangut aja orang. Perkataan kasar aja sama orang. Bahkan lawan manusia, jangan lawan manusia, lawan binatang kasar juga. Kucing-kucing lewat disepaknya. Masya Allah. Jangan bertunjukkan. Ada boleh bertunjukkan. Nah, jadi kita perbaiki diri kita masing-masing, begitu ya. Nah, jadi yang kita merasa, oh aku ini hobi bang ngomongin orang, mandir orang terus. Sudah mulai sekarang jangan sampai sia-sia kita sholat tapi sholatnya kita tertinggal. Paham ya?
Orang yang sudah lewat, Allah Subhanahu wa taala menaruh amalnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tertinggal di langit. Ya, insyaallah. Nah, ini orang tidak ada kasih sayangnya. Ya, bahkan kalau ada orang yang kena musibah dia enggak peduli. Ya. Bahkan kadang dia mengejek kepada orang yang kena musibah, orang yang kena kesusahan. Ya. Nah, kata malaikat, ana malaikur rahmah, aku malaikat rahmat. Ya. Maka aku diperintahkan oleh Allah tidak melewatkan orang yang tidak ada kasih sayangnya kepada orang lain, walaupun amalnya banyak, untuk bisa melewati langit yang ketujuh. Ya. Nah. Walhasil singkat cerita, kata Rasul SAW, wahai Mu'adz bin Jabal, kemudian ada juga orang yang beramal seterusnya, kata Rasul SAW, yang sudah bisa menembus kepada langit yang ketujuh. Dan dia beramalnya banyak dengan salat, puasa, ibadah, nafkah, jihad, waro, lengkap sudah. Masya Allah. Kada pernah lalu makan yang haram, kada pernah makan yang subhat, jaganya sama sekali. Masya Allah. Amalnya bagus. Ya. Maka dikatakan wadhun kadaw isyamsi, amal yang dia tadi itu indahnya, bagusnya, cerahnya seperti cahaya matahari. Wa ma'ahu 3,000 malak yujawizuna bihi ila sama'i sabi'ah. Bahkan amalnya tadi itu digotong dibawa sama malaikat 3.000 orang. Banyak banget kalau amalnya sudah 3.000 malaikat yang membawakan. Masya Allah. Fayaqulullahu malakul muwakkalu bihi wa adribu bihadzal amal wa jasabi wa adribu jawarihi wa anfilu ala qalbi inni ahjubu an rabbi kulla amalin la yurid bihi wajha rabbi. Ternyata kata malaikat itu yang di langit ketujuh tadi itu sudah, ya ini juga amalnya gak bisa diberikan lewat ini. Kenapa? Karena orang ini dia beramal tapi ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan karena Allah. Innahu arada bi amali ghairi Allah azza wa jalla, innahu arada bihi rif'atan 'indal fuqaha wa dzikran 'indal ulama wa sitan fil madain. Nah, ini orang beramal tapi supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Beramal supaya dia tadi mendapatkan sebutan, mendapat kemuliaan di sisi ulama, di situ juga dengan orang-orang yang lain. Dia tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa riya, maka dia riya. Ini kita lihat kepada orang lain. Kemudian ada lagi kata Rasul SAW, orang yang beramal lebih banyak lagi daripada itu. Ya? Bahkan dia dikatakan sudah ikhlas, tidak ada minta lihat sama orang. Dia tidak ada minta disebut, minta dipuji sama orang. Ya? Kalau nyumbang itu ya tulisan hamba Allah, nah gitu ya. Ya. Jadi jadinya sumbangan sebesar 500.000 rupiah dari hamba Allah. Nah, paham ya? Jadi dia beramal tidak minta sama orang, tidak minta lihat sama orang lain. Amalnya banyak, dia tidak menggibah orang, dia tidak menyakiti orang. Sama orang-orang lain juga rahmat, baik, kasih sayang sama orang lain. Sehingga lewat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, dibawa oleh malaikat yang banyak, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikawal oleh para malaikat. Dan malaikat juga menyebutkan, ini amal yang soleh wahai Allah, ini amal yang ikhlas kepadamu ya Allah. Mengajar para malaikat. Fayaqulu azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, antumul hafadhah ala amali abdi wa ana raqib ala ma fi qalbi. Kau hanya melihat bohirnya saja, menjaga saja kau bisa, kata Allah. Tapi yang ada di dalam hatinya hanya aku yang tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi penting ya, urusan hati ini adalah privasi antara kita dengan Allah. Gak ada yang tahu, walaupun malaikat sekalipun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatatnya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini yang beramal semacam kau pandang dengan kebaikan tadi, juga dia beramal tidak karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masih ada tujuan lagi kepada yang lainnya. Maka aku melaknatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka aku memurkai kepada dia tadi. Dia berbajukan kepada
hal yang akan mendapatkan ridhoku, ternyata tujuannya bukan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala Mu'ad, mendengar cerita itu Sayyidina Mu'ad bin Jabal bertanya, ya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anta Rasulullah, engkau Rasulullah, wa ana Mu'ad, dan aku hanya Mu'ad, ya, dan aku hanya Mu'ad, engkau utusan Allah, aku Mu'ad. Fa kaifa li bil khalasi wan najati, kalau begitu wahai Rasulullah, bagaimana saya bisa lewat dan bagaimana saya bisa selamat? Jadi Sayyidina Mu'ad bin Jabal, kalau kayak itu wahai Rasulullah, biarkan Rasulullah kayak apa? Ulun ini kan hanya Mu'ad bin Jabal mendengar cerita daripada pian 7 lapis langit Allah ciptakan malaikat yang sangat tidak mudah untuk bisa melewati amal dari satu langit menuju ke langit yang ketujuh. Bahkan orang yang sudah kelihatannya murni karena Allah, tetap Allah Subhanahu wa taala menolak amalnya karena hatinya tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa? Ujar Mu'ad bin Jabal, wahai Rasulullah, qala iqtadi bi, kata Rasulullah, wahai Mu'ad, ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat, ikutilah aku, kata Rasulullah. Nah, ikutilah aku. Wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'ad, walaupun amalmu sedikit wahai Mu'ad bin Jabal. Ingatlah, maka Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah perlunya sedikit tapi bagus. Nah, nih. Sedikit tapi bagus. Nih Bobo, kalau ada misalkan satu biji yang kecil ini, nih satu biji kecil ini, satu biji kecil ini Bu, cuma mutiara, ya, apalagi 10 biji, apalagi besarnya kayak ini mana? Apa dari kita intan, karena kayak ini, lawan pasir, batu, koral, gue seterak larang mana? Intan sih ya, nah paham ya. Jadi kada perlu banyak-banyak, Allah tidak menghendaki banyak, tapi sia-sia. Yang Allah kehendaki walaupun sedikit tapi baik. Ya begitu ya. Sedikit tapi bermutu, sedikit tapi baik. Itu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mun kayak itu BP jar ulun sedikit tapi amal ya sembahyang 5 waktu sekali aja. Bukan begitu. Jadi utamakan amal itu untuk kita perbaiki dari segi apa? Keikhlasan dalam hati kita. Itu kualitas amal. Itu kualitas amal kita. Jangan asal-asalan. Ulun bibe sembahyang membaca surat ayat pertamanya Al-Baqarah. Kedua Ali Imran. Tutup sembahyang sejam. Kenapa jadikan sembahyang losna sejam? Anu bibe mintuha tu pangujar. Ujar mintuha bila itu hendak jadi menantu nangku sayangi, sembahyang macam rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Jadi Allah Taala kan hari kiamat khud sawab amalika mimman kunta tara, ambil pahala ikan kepada orang yang ikan minta lihat, ambil lebih itu ikan. Kalau lagi ambil lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Jadi kualitas amal itu yang didahulukan. Fahfad lisanaka, kemudian wahai Mu'ad bin Jabal, kata Rasulullah SAW, fahfad lisanaka, jaga lisanmu. Ya, kata Imam Ghazali, lisan ini apa? Sogirun jirmuh, kabirun jurmuh. Bentuknya halus, tapi wah, madaratnya sangat besar. Ya, jaga lisanmu. Minal waqi'ati fi ikhwanika, dari apa? Daripada engkau menjatuhkan kepada saudaramu, menjatuhkan kepada sesama. Jangan. Min apa namanya? Min hamalatil Quran, lebih-lebih lagi kepada orang yang membaca Al-Quran, orang ahli Al-Quran. Jangan dihujat, jangan dikritik, jangan disalahkan. Nah begitu ya. Jaga lisan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahmil dzunubaka 'alaika wa la tahmilha 'alaihim. Ya. Koreksi, bawa daripada dosamu itu jangan engkau bebankan kepada orang lain. Ya. Dosa kita yang kita koreksi, kesalahan kita koreksi. Jangan sibuk menilai, mencari dosa orang.
menyalahkan melihat-lihat kesalahan orang lain, begitu ya. Wa tuzakki nafsaka bidammihim, ya, dan janganlah engkau mensucikan dirimu bidammihim dengan mencela kepada mereka. Ya. Kalian tadi itu memperbaiki diri kalian, mengatakan diri kalian baik, mengatakan diri kalian lebih mulia, tapi menjatuhkan atau mencela kepada yang lainnya. Wala tarfa' nafsaka 'alaihim, jangan mengangkat diri di hadapan orang lain. Jangan suka menampilkan kehebatan, kemampuan yang kita miliki di hadapan orang lain dengan tujuan agar kita dimuliakan orang lain. Enggak perlu begitu ya. Wala tudkhil amalat dunya fi amalil akhirah, dan janganlah engkau campur amal duniamu dengan amal akhirat. Murnikan kalau perkara akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dicampur aduk dengan dunia. Nah, jangan dicampur aduk urusan akhirat dengan dunia. Wala tatakabbar fi majlisika likay yahdharan nas min su'i khuluqika. Jangan engkau takabur, jangan sombong di dalam tempat duduk, supaya engkau bisa menjatuhkan, menghinakan daripada orang lain, karena itu termasuk daripada sifat buruknya akhlak. Wala tunadi rajulan wa indaka akhar, ya. Jangan juga engkau berbisik-bisik kepada seorang laki-laki, siapapun itu, perempuan lawan perempuan, laki-laki lawan laki-laki. Jangan ketujuh berbisik ke Rasulullah, sementara di sisi yang lain ada orang lain. Jangan suka ngomongin orang. Nah, ya. Berbisik itu berarti ada yang dikuya tuh. Nah, ada yang dikuya, sedangkan orang lain yang disakiti dengan ucapan, walaupun cuma berbisik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tata'addam 'alan nas, janganlah kalian membangga-banggakan diri kalian, membesarkan diri kalian di hadapan orang lain. Fayang tati'anka khairud dunya wal akhirah, maka akan terputus kebaikan duniamu dan kebaikan akhiratmu. Wala tumazziqin nasa bilisanika, jangan mencabik-cabik orang lain, manusia bilisanika, dengan lisanmu. Jangan suka menyakiti orang lain dengan lisan. Ya. Jangan ketujuh menyakiti orang, jangan suka menzalimi orang, jangan suka mengatai orang dengan yang tidak baik. Bilisanika, dengan lisanmu, fatumazziqa kilabun nar yaumal qiyamah finnar, maka engkau nanti juga akan dicabik-cabik oleh anjing-anjing neraka pada hari kiamat di dalam api neraka. Nah, orang yang ketujuh menyakiti orang lawan lisannya, maka dia nanti akan dicabik-cabik masuk neraka oleh anjing-anjing yang ada dalam neraka. Qala Allah Ta'ala wan nasyitati nashta, hal tadri ma hunna ya Mu'ad. Apakah engkau tahu siapa mereka wahai Mu'ad? Dikatakan ya. Qala qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma hunna. Kemudian dia mengatakan, demi ayahku, demi ibuku, demi engkau wahai Rasulullah, siapa mereka? Qala kilabun finnar tanshitul laham minal adam. Anjing-anjing yang ada di dalam neraka itu dia akan mencabik-cabik, memisahkan daripada daging-daging seseorang daripada tulang-tulangnya. Wah, habis ya. Makan ini oleh anjing dari ujung kepala ke batas. Ini orang yang ketujuh menyakiti orang dengan lisannya. Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, demi engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama yutiqu hadhil ghisal wa man yanju minha, siapa yang sanggup dengan perkara itu wahai Rasulullah, dan siapa orang yang bakal selamat dengan perkara itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Mu'ad, innahu la yasirun liman yassarahu Allah alaih. Tenang wahai Mu'ad, sesungguhnya Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang telah Allah jadikan mereka mendapatkan kemudahan. Allah akan bantu mereka. Ya. Allah akan bantu kepada mereka mendapatkan kemudahan, keselamatan. Tapi kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kemudahan dan keselamatan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ya.
Qala rawi fama ra'aitu ahadan aktsara tilawatin lil Qur'an min mu'addi hadhil hadis. Nah, maka setelah Sayyidina Mu'ad ini mendengar daripada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ada pernah lagi ya, lebih utama di hadapan Mu'ad bin Jabal. Tidak ada sesuatu lagi yang indah di hadapan Mu'ad bin Jabal kecuali mengambil Al-Qur'an dan dia membaca Al-Quran dan mengamalkan semua apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Kenapa? Mendapat peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini cerita yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ini adalah perkara yang sangat penting bagi perkara hati kita, ya? Yang jangan sampai kita lalai memperbaiki hati kita, sibuk dengan zahir kita. Ya, jangan sampai sia-sia kita hanya beramal, ya, tapi melupakan kebaikan hati kita yang harus kita murnikan amal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna abdal ummati la yadkhulul jannah bi kasrati salatin wala siyamin wala siyamin bal bi salamati sudur." Ya, wali-wali Allah, orang-orang solehin, orang yang dicintai oleh Allah, itu dia masuk surga bukan sebab banyaknya sholat, banyaknya puasa, tapi masuk ke dalam surga karena sebab selamat hati mereka. Selamat hati mereka. Maka ketika selamat hati mereka, sholat akan menjadi khusyuk, puasa akan benar-benar dia jalani karena untuk mendapatkan kasih sayang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim, dia mengatakan khayyirni bihi Rabbi baina salamati sudur li auladi awil ilm. Kalau seandainya saya disuruh milih, saya punya anak, kata beliau, ya, anak saya ini dijadikan oleh Allah sebagai orang alim kah atau orang yang selamatkah hatinya? Maka saya akan memilih, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, fakhtartu lahum salamatus sudur. Saya akan memilih kepada mereka selamat hatinya. Jadi ilmu itu memang penting, tapi ingat, sebatas jembatan, jangan lebih dari itu. Jangan merasa punya ilmu lalu lebih mulia dari orang lain, bukan. Tidak ubahnya kalian seperti iblis. Lalu kalian punya ilmu, misalkan juga belajar ilmu tapi tidak kalian amalkan. Bahkan kalian mendapatkan ilmu bukan untuk memakai ilmu itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara murni niat kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu itu tidak akan menjadi manfaat, ya. Makanya kata Imam Ghazali, penting bagi kita untuk menata hati kalian tadi dengan ilmu itu. Ya. Nah, hasil dalam kurungnya belajarlah ilmu tasawuf. Ya. Belajar ilmu tasawuf untuk apa? Memperbaiki hati. Jangan menjadi ahli kiblat aja, sholat aja terus. Cuma sama orang kasar, sama orang. Nah, bukan. Menjadilah orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi murni niat kepada Allah dan baik kepada orang lain. Maka orang soleh itu apa? Definisinya orang soleh. Soleh itu adalah al-qaim bi hukukillah, orang yang menegakkan, mengerjakan hak Allah wa hukuki ibadah, dan yang mengerjakan hak-hak hambanya, menunaikan daripada hak-hak hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk juga kita hadir di majelis ini memperbaiki hati kita, memperbaiki hati kita. Ya. Nah, dikatakan al-qalbul marid la yataladdat bidzikri wal ibadah. Tanda-tandanya orang yang hatinya itu kurang baik, kurang beres. Kayak pegang jam mendeteksinya supaya hati ini kita kelihatan nih, tahu kita nih hati kita nih benarkah ada karena Allah, benarkah ada hati kita nih baik sudah. Mendeteksinya kayak apa? Kata ulama, al-qalbul marid, hati orang yang tidak benar, hati orang yang masih sakit itu artinya kurang baik. La yataladdadu bidzikir wal ibadah. Tandanya adalah dia tidak mendapatkan kelezatan, kenikmatan. Untuk apa? Berzikir dan ibadah. Bilanya rasa koler, malas, rasa biasa-biasa saja ketika berzikir, rasa biasa-biasa aja ketika beribadah.
Rasa biasa-biasa aja kalau dia melakukan taat sama Allah, dia biasa aja. Gak ada mendapatkan kenyamanan dalam hatinya, gak ada mendapatkan ketentraman dalam hatinya. Nah, ini tandanya hati orang kemarin. Hati orang itu perlu dibersihkan. Hati orang itu perlu dibina. Ya, karena apa? Karena tandanya orang yang tidak mendapatkan hati yang baik, belum mendapatkan hati yang baik, tes dengan berzikir. Kalau ketika dia berzikir itu nikmat hatinya, ya, menjiwai jar kita, nah berarti hatinya itu kena, bagus sudah tuh. Sama kayak orang penyanyi lagu ya Allah, Bu. Nah, orang lagi sedih menyanyi, lagi sedih, tetesan baju mata, nah berarti hatinya kena dah. Sama, kalau kita mau melihat hati kita lebih baik enggak, bersih enggak, tes dengan zikir. Apa yang kita rasakan ketika kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga ketika kita beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih biasa-biasa saja, berarti hati kita ya standar biasa-biasa saja. Tapi kalau kita ingin menaikkan, nah, latihan kita dengan zikir. Latihan kita dengan ibadah. Menambahi kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dapat kita kelezatan, kenikmatan di dalam hati kita dalam beribadah dan berzikir, berarti hati kita sudah meningkat menjadi hati yang lebih baik lagi. Ya? Kama la yataladdadul marid biladzil at'imah. Sebagaimana tidak akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan orang yang sakit dengan kelezatan makanan. Ya? Nyaman banget sih makan sate. Ya. Lagi sehat. Tapi kalau sudah sakit, belum sate, enggak aja. Kenapa? Lagi sakit. Orang yang hatinya begitu sakit, dia dengar zikir, dia susah. Biasa-biasa aja. Kadang dia menghindar. Allahu Akbar, sampai pulang dan maghribnya. Dia susah dengar zikir, dengar apa namanya kebaikan, itu susah. Tidak ada kenikmatan dalam hatinya. Apalagi dalam ibadah, mendengar aja dia sudah susah, apalagi untuk mengerjakannya. Adzan maghrib gini dulu TV aja. Untuk adzan maghribnya, jakanya sembahyang, ini TV dinyarinya pulang. Kenapa? Sinetron yang dia senangi lagi tegang nonton asik. Nah, paham ya? Nah, ini tanda daripada maridul qalb, orang yang hatinya sakit, begitu ya? Itu tandanya. Jadi, kalau orang yang sakit itu disuguhi hal yang dia senangi aja dia menolak. Begitu juga orang yang dia hatinya masih tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, apabila disuguhkan dengan zikir, apabila disuguhkan dengan ibadah, maka dia akan susah, dia akan berat. Ya. Nah, maka dari itu kata Imam Ghazali ini adalah ilmu yang penting bagi kita untuk kita pelajari. Batas lagi bihaqahatillah, sehingga kalau kita tadi itu belajar dengan hal tersebut, kita akan menyibukkan dengan cinta Allah. Gak perlu yang lain. Yang penting Allah Ta'ala cinta sama kita. Kita cari caranya. Wa ibadati, untuk beribadah kepada Allah. Wal ittisab bil awsafil hasanah, bersifat dengan sifat yang baik. Ya. Wa la yamurru ala 'abdin yawmun wa lailatun illa yumkinu an yakuna mautu fihi. Padahal tidak berlalu atas seorang hamba suatu siang dan malam hari, melainkan memungkinkan adanya kematian hamba tersebut di waktu itu, siang ataupun malam. Ayyuhal walad, isma' minni kalaman akhar wa tafakkar fihi hatta tajida khalasa. Wahai anakku, simaklah diriku, dariku akan ucapan yang lain, dan kamu akan renungkan terhadapnya biar kamu dapat selamat. Nah, ini pula nasihat daripada Imam Ghazali. Caranya, kata Imam Ghazali, agar kalian mendapatkan keselamatan tadi, lau annaka ukhbirta anna sultan ba'da usbu yujibuka zairan. Seandainya bahwa kamu dikabarkan bahwa seorang penguasa setelah 1 minggu depan akan mendatangimu sebagai orang yang berkunjung bertamu. Kalau ada sultan ingin datang ke rumahmu minggu depan. Nah, kata Imam Ghazali, fa ana a'lam annaka fi tilkal muddah la tashtagil illa bi islahi ma alimta anna nadhar sultan sayaqa 'alaihi min-thiyab wal badan wad dar wal firas wa ghairiha. Maka aku akan meyakini bahwa kamu di masa seminggu itu
tidak akan menyibukkan diri kecuali dengan kesibukan memperbaiki segala sesuatu yang kamu mengetahui bahwa pandangan si sultan tadi, penguasa tadi akan jatuh tertuju kepada sesuatu itu. Berupa pakaian, tubuh, rumah, tempat tidur, dan lain sebagainya. Bila ada di sini sultan, Bapak Prabowo akan berkunjung ke rumah kita 1 minggu, minggu depan. Apa yang kita siapkan? Bagus ya dulu rumah, baju cari yang bagus, bunga-bunga dulu ya lah, dandan pupur apa semacamnya, pakaian cari yang bagus-bagus. Kenapa? Sultan mau bertamu. Nah ini katanya Ghazali. Wal antafakkar ila ma asyartu bihi fa innaka fahimun. Dan sekarang kamu renungkan kepada sesuatu ucapan-ucapan yang aku telah berisyarat dengannya, karena sesungguhnya kamu telah paham. Jadi Ghazali ada perlu lagi? Ada perlu lagi aku terangkan. Kalau sultan saja datang kamu akan memperbaiki segala hal yang kamu punya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang akan datang? Kita tidak didatangi oleh Allah, tapi kita menghadap kepada Allah sehari 5 kali yang wajib. Bagaimana kita menghadap kepada Allah dengan kebaikan apa yang kita sodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, dan Allah selalu menjaga kepada kita dari pagi hari sampai kepada sore hari. Wal kalamul fardu yakfi al-qayyis. Dan ucapan tunggal satu kalimat sebenarnya akan mencukupi bagi orang-orang yang cerdas. Imam Ghazali dengan isyarat yang paham ya kan sudah. Amun sultan tuh datang mau nikah pasti kan akan berhias, mencari hal sesuatu yang paling bagus akan kau suguhkan kepada mereka. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzur ila qulubikum wa niyatikum." Bedanya sultan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah melihat daripada zahir kalian. Allah tidak pernah melihat amal kalian. Tidak peduli Allah. Amalnya kayak apa aja, Allah tidak peduli. Allah tidak peduli melihat tampilan, mau kirang, mau putih, mau bungas, mau kada, anaknya siapa, tidak peduli. Tapi walakin yanzur ila qulubikum, yang dipandang Allah apa? Hati. Kalau sultan tidak perlu hatinya, baik kakak dapat. Yang penting penampilannya bagus, makanannya nyaman, hatinya tidak peduli. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang dilihat adalah hatinya. Wa in arata ilma ahwal al-qalb fanzur ila dahya wa ghairiha minal musannafati wa hadzal ilmu fardu ain wa ghairuhu fardu kifayah illa miqdar ma yuaddi bihi faraidallah taala. Kalau kau lebih ingin mempelajarinya lagi, kata Imam Ghazali, pelajari dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena belajar ilmu memperbaiki hati ini hukumnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah, kata Imam Ghazali. Wa huwa yuwaffiquka ala tuhasna ala hatta tuhassilu, dan semoga Allah memberi taufik kepada kita, bantuan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu hati tersebut. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang sofi, hati yang baik, hati yang selamat daripada keburukan-keburukan dan sifat-sifat jelek yang dalam hati kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari daripada majelis ini. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur segini badan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh wa salehah hadiniyah wa kullu natin saleh jami'an syamil khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang perlu dibahas? Tanyakan, silakan. Satu pertanyaan mungkin, dua. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Ibu-ibu sudah mengantuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan kita tidak di luar buku. Beberapa hari yang lalu saya baca di media sosial ada satu narasi bahwa
seorang wanita itu memiliki 9 nafsu dan 1 akal. Sementara laki-laki memiliki 9 akal, 1 nafsu. Ini apakah hadis atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Nabi menjelaskan secara rinci tentang kehidupan dunia sampai mencapai akhirat. Tentunya bagaimana kita itu bisa beramal di dunia, tapi kita bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa ketemu, artinya semua amal jariah kita itu akan zero, nol. Nah, pertanyaannya, kita ini kan kehidupan di dunia, apakah mampu kita itu disanjung menjadi tersanjung? Apakah kita mampu menerima kalau dicela tidak merasa tercela? Nah, ini kan di dalam kehidupan dunia ini terjadi, entah di pertemuan atau di mana dan lain sebagainya. Nah, untuk membersihkan hati kita harus menghindari itu. Terus yang kedua, kalau tadi Nabi menyinggung tujuan kita hanya semata Allah. Apakah dalam kehidupan ini harus melepaskan 100% tubuh dunia atau bagaimana? Betul. Yang ketiga, tadi Nabi juga menyinggung kita ini kan dimakani sehari dipanggil oleh Allah. Lakasi ya Allah, aku bekiau pembila lagi. Wah ini juga kan lakasi. Tapi masih banyak yang abai. Dari sekian miliar itu ya hanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa kalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pertanyaan pertama tadi itu perempuan memiliki 9 nafsu dan laki-laki memiliki 1 nafsu, ini adalah perkataan yang tidak ada dasar. Ya, perkataan yang tidak ada dasarnya, gitu ya. Cuma kalau kita mengambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan minta maaf, Rasul menyebutkan paling banyak nanti penghuni neraka itu dari kaum perempuan. Ya. Kemudian di antara perempuan mereka itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sebab apa wahai Rasulullah? Karena sebab apa penduduk neraka itu banyak perempuan? Perempuan dari mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, karena banyaknya mereka mengkufuri nikmat yang Allah beri dan mereka mengkufuri nikmat yang suami mereka beri. Nah, makanya pelajaran bagi kaum perempuan, syukuri nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala beri sama kita. Nah, jangan menjadi perempuan yang mengantarkan keluarga suaminya dan yang lainnya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah banyak nih dalam neraka ini melihat perempuan karena sebab apa? Mereka sholat, mereka puasa, mereka mengerjakan amal, tapi mereka kufur nikmat. Mereka tidak mensyukuri nikmat yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi perempuan, begitu ya. Mudah-mudahan kita semua selamat. Nah, kemudian kata perempuan itu karena sebab apa Rasulullah? Banyak perempuan itu yang tidak mensyukuri nikmat. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kurangnya agama dan kurangnya akal pengetahuan daripada mereka. Nah, kurangnya daripada agama dan kurangnya daripada akal pengetahuan mereka. Nah, jadi kadang sebagian banyak perempuan yang mendahulukan nafsunya daripada akalnya, begitu ya. Karena apa? Karena perempuan ini adalah perhiasan. Ketika dia dipandang oleh orang-orang yang tidak benar, maka dia akan menjadi perhiasan yang buruk, bukan menjadi perhiasan yang baik. Itu perempuan. Nah, makanya dia punya nafsu itu, keinginan kadang bisa menjatuhkan dirinya
dan bisa menjatuhkan orang lain. Nggak sedikit orang yang koruptor, orang yang jadi koruptor atau korupsi itu karena sebab tuntutan istrinya. Begitu ya? Celaka dia, celaka juga suaminya, celaka juga anaknya akhirnya, turunannya, begitu ya? Karena apa? Karena misi. Di pertemuan yang lalu kita pernah ceritakan ya, seorang istri dari ulama pun, ulama pun, dia melihat istri satu ulama yang lainnya lebih sukses, lebih maju, lebih kaya dari dia, maka dia menuntut suaminya, dia ini maka banyak diisian murid, dia maka dihormati orang. Kenapa? Dia ini kayak sugih-sugih juga, ulun hendak kayak ini, ulun hendak kayak ini, ulun hendak kayak ini, banyak permintaannya. Nah begitu ya. Nah, sehingga kalau orang yang soleh dia bisa akan menuntun dirinya. Makanya perlunya perempuan itu agar agamanya baik, dia harus memiliki imam yang bisa menuntun dia, bisa mengarahkan dia. Nah gitu ya, bisa merem-rem gitu ya, bisa ngerem-rem. Nah, daripada istrinya, daripada anaknya yang perempuan ya. Karena memang tabiatnya seorang perempuan memang senangnya dia mendahulukan akal. Itu yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak peduli. Kadang ada perempuan yang kadang peduli. Ya? Aku pokoknya harus tumpang ini. Nggak peduli suaminya mempunyai kemampuan apa enggak. Sehingga suami yang tidak memiliki kemampuan dia memaksakan untuk memenuhi keinginan istrinya. Begitu ya. Akhirnya apa? Ada yang jadi perampok, ada yang jadi macam-macam akhirnya. Tapi lain pihak insya Allah mudah-mudahan dia dijadikan oleh Allah seorang istri, seorang perempuan yang solehah yang selamat dunia sampai akhirat. Ya, jadi yang dibahas tadi intinya perkataan perempuan memiliki 9 nafsu itu tidak benar itu ya. Jadi tidak ada dasarnya itu. Laki-laki punya nafsu atau apa namanya satu enggak ya. Kalau dalam nafsu syahwat justru kebalikannya. Ya, laki-laki ini yang punya nafsu. Ya, makanya ada istilah lelaki hidung pulang, hidupnya itu bebelang. Nah, kenapa? Karena tidak cukup dengan satu perempuan kan ya. Nah, kalau misalkan halal saja nggak apa-apa. Tapi kalau dia memanfaatkan untuk hal-hal yang haram, wala taqrabuz zina. Jangan didekatilah perzinahan begitu ya. Nah, kemudian memungkinkan kepada kita, kata beliau tadi itu untuk selamat daripada pujian orang atau hinaan orang, atau mungkin kita 100% bisa untuk selamat nantinya ya. Begitu? Nah, itu adalah kita harus bisa menyeimbangkan bainar raja wal khauf. Urusan kita sama Allah. Kita harus bisa menyeimbangkan ketakutan kita sama Allah dan harapan kita sama Allah. Jangan kita takut sama Allah saja tapi tidak beramal, enggak ada harap-harapannya. Jangan berharap aja sama Tuhan tapi tidak ada takut-takutnya, enggak. Tapi harus imbang. Di antara kita takut sama Allah agar kita tidak melakukan kemaksiatan kepada Dia, harapan kepada Allah sehingga kita gemar melakukan amal baik kepada Allah. Adapun dengan hubungan kita kepada sesama manusia, maka kita harus ketahui pujian daripada manusia itu adalah hakikatnya untuk menjatuhkan kita. Begini ya. Ketika dihina atau kita direndahkan oleh manusia itu pada hakikatnya mengangkat derajat kita, begitu ya. Nah, memang susah ya. Memang tabiat manusia itu selalu pengen dipuji ya. Wah, ada peduli atau susah atau marah kalau sudah dihina, itu tabiat. Tapi orang yang punya akal, orang yang punya pikir, dia akan paham ketika dia dipuji oleh Allah itu. Ketika dia dipuji oleh orang lain itu pada hakikatnya dijatuhkan ya, bukan untuk dipuji tapi dijatuhkan sehingga orang yang dipuji ini kadang hilang arah. Jadi kita babaju ganal. Ada sedikit orang yang kena pujian lalu setelah itu dia tidak menjadi jadi takut. Nah, jadi walhasil intinya jadi tidak sedikit orang yang karena pujian, harap banainya tuh, hebat banainya tuh, anu banainya tuh, setelah itu dia mengurangi akhirnya karena tersanjung dengan pujian, sehingga yang asalnya nomor 1 jadi nomor 2, yang nomor 2 jadi nomor 3, yang nomor 3 jadi nomor 4. Kenapa?
karena sudah dipuji-puji sama orang lain, ambung-ambung sudah ya lah. Akhirnya menurun. Tapi ketika orang itu dihina, dia akan berupaya memaksimalkan apa yang dia punya, sehingga dia akan naik. Nah, dari 4 jadi 3, jadi 2, jadi 1. Nah begitu ya. Nah, ujar Kiai Haji Ahmad Zuhdian dulu di sini, jangan ketujuh dipuji orang atau menampak-nampakkan diri supaya dipuji orang. Nah, kenapa orang nangka 7 betampai itu di sini nangka ya haruan. Nah, bilanya ketujuh betampai ada nang pikiran tuh. Nah, ada nang hendak mencatok di sini, ada nang hendak maunjun, ada nang hendak macam-macam itu. Kenapa ketujuh bacungul di sini ya? Nah, maka jangan menampilkan penampilan kita yang ingin dipuji oleh orang, pada hakikatnya itu akan menjatuhkan kita, dan jangan suka kita jangan sakit hati juga ketika kita tadi dicela orang, karena itu motivasi untuk kita memperbaiki diri kita. Nah, kemudian kalau urusan akhirat, apakah kita menjadi orang yang 100% bisa selamat dan semacamnya, itu tidak ada jaminan. Semuanya ala qadarillah, semuanya atas takdir Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji rahmatullah, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala qaribun minal muhsinin, sangat dekat kepada orang yang melakukan kebaikan. Tanda orang mendapatkan rahmat Allah itu dia akan gemar melakukan kebaikan. Jadi ciri-cirinya ahli jannah itu ahli ihsan. Mereka penduduk surga itu adalah yang di dunia hidupnya dia gemar melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Iya. Nah, kemudian kata Haji Tajuddin tadi tentang sholat 5 waktu yang tiap hari Allah Subhanahu wa taala panggil sama kita. Tanda Allah Subhanahu wa taala itu cinta sama kita, Allah memanggil. Ya begitu ya. Orang cinta pasti memanggil, walaupun kadang yang dipanggil tidak mendengar ya. Dalam kamar kecintaan lawan siapa masih utuh dia dipanggil ya. Nah, kecintaan lawan si aluh di kiau terus. Tanda orang cinta dia akan memanggil. Allah Ta'ala cinta sama kita ya. Maka Allah panggil kita tadi itu sehari 5 kali dengan sholat seruannya ya. Maka kalau kita tadi itu menjadi hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan cinta Allah, maka sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendebar sahabatnya yang lebih mengutamakan Allah, lebih mengutamakan cinta Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi orang yang nomor 1 ketika mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.